Saya memberi pertanyaan dulu kepada saudara semua. Tadi dalam pujian luar biasa, Tuhan mengangkat kita atau membawa kita untuk mengagumi perbuatannya ajaib, betul? Nah, pertanyaan saya begini. Saya beri ada 4 hal, saudara pilih salah satu. Ya, 1. Mana yang lebih membuat kita bersukacita? Ya, dengarkan baik-baik, 4 hal ini pilih. Mana yang lebih membuat kita bisa bersukacita? 1. Waktu Tuhan menyembuhkan kita. 2. Waktu Tuhan buat mujizat perkara yang besar. 3. Waktu Dia mengangkat kita jadi teman sekerjanya. Yang keempat, waktu Dia buat mujizat dengan keuangan kita. Nah, yang mana? Yang mana? Yang lain jawab. Masih ada yang diam, saya tidak mau ada yang diam. 3, 4, mana? Kan? Ayo, 3, 4, 1, 2, yang mana? Siapa yang 4 tadi paling kenceng? Oh, salah besar. Kalau saudara milik keempat itu mata duitan. Saudara, kesembuhan itu bukan dari Tuhan. Itu tergantung diri kita, rakus atau tidak. Enggak ada yang amin. Loh, betul? Mujizat kesembuhan tidak perlu terjadi di hidup kita kalau kita hidup menuruti firman Tuhan. Serius, Alkitab hanya memberikan 3 ayat untuk hidup sehat. 1, jangan rakus. Betul? 2, hati yang gembira, jangan stres. 3, istirahat. Ayat yang pertama nggak usah dibahas, kita tahu kitab Musa. Makanan yang mana boleh dimakan, mana tidak. Yang kedua, Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat yang ketiga, istirahat, adalah Yohanes 7 ayat 23. Kalau sudah belum tahu silakan catat. Siapa yang masuk? Oh. Kenapa telat lagi kamu? Ayo cepetan. Saya tahu jam dengar firman masih di luar saja. Awas. Jadi saudara belum kenal saya, ini sikap saya. Saya paling marah pada orang yang tidak suka firman, tidak menghormati firman. Kalau saudara tahu ini jam mendengar firman, cepat masuk dan jangan keluyuran kemana-mana. Oke, saya lanjutkan. Jadi kesembuhan tidak tergantung Tuhan, tergantung kita sendiri. Dalam hal apa? Ulangi. 1, jangan rakus. Ya, jangan rakus. 2, jangan stres, hati yang gembira. 3, istirahat. Itu saja. Maka itu saya jarang mau mendoakan kesembuhan. Percuma didoakan kalau mulutnya rakus. Setuju? Gak bisa. Minta sembuh tapi khawatir, marah, benci, stres terus. Percuma sembuh. Ya, ingat itu. Yang kedua apa tadi? Bukan. Hal yang kedua, 4 hal tadi itu loh. Pertama kan kesembuhan, enggak usah. Kedua, tentang Tuhan Maha Kuasa, Tuhan hebat, Tuhan ajaib. Betul. Itu pun enggak perlu kita minta, sebab Bapa kita sudah sediakan buat kita. Yang keempat, masalah keuangan juga begitu. Enggak perlu doa untuk masalah keuangan. Salah besar kalau saudara berdoa untuk masalah keuangan, salah besar. Karena tidak ada ayat yang mendukung di Alkitab untuk kita berdoa masalah keuangan. Asal hidup kita taat, asal hidup kita tertib seperti firman Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Oke? Jadi hal yang penting dari 4 hal adalah yang ketiga. Harusnya saudara bersukacita, bergembira ketika saudara diangkat jadi teman sekerja Tuhan. Hari ini Raja Salman mendadak ke Brunei. Harusnya tidak, ke Bali, terus ke Maladewa. Nggak tahu urusan apa dengan Sultan Bulkiah. Tapi saya mau ceritakan, banyak atau sedikit kira-kira, khususnya orang-orang Muslim Indonesia pengen ketemu Raja Salman. Banyak. Apalagi kalau Raja Salman milih beberapa pengusaha untuk jadi teman sekerja kerajaan Arab. Lo ngerti nggak maksud ini? Beda nggak dengan yang hanya ingin tampil saja? Beda. Nah, saudara, selama ini surga itu diperkosa, surga itu dirampok habis-habisan oleh para pendeta dan oleh orang Kristen. Dengar kalimat ini, selama ini surga dirampok habis-habisan dan diperkosa oleh pendeta dan orang Kristen. Dalam hal apa? Dalam hal mujizat.
kuasa, pertolongan Tuhan, Tuhan ajaib. Betul, itu tidak saya ragukan. Tapi kalau hal-hal itu hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja, itulah para bajingan dalam gereja. Catat kalimat ini baik-baik. Lihat puji-pujian yang ada, yang selama ini kita dengarkan, semuanya isinya, hampir semuanya isinya merampok surga. Berkati Tuhan, mujizat itu nyata, Tuhan berkuasa, doa itu ada mujizat dan sebagainya. Lagi sekali tidak salah, karena memang itu Tuhan janjikan. Tapi jadi salah kalau kita tidak pernah ingat orang lain. Harusnya tiap kali kita mengakui Tuhan ajaib, harusnya tiap kali kita memuji Dia itu berkuasa. Setelah kita ucapkan kalimat-kalimat itu, harusnya kita mikir gini, bagaimana dengan tetanggaku? Bagaimana dengan saudaraku yang itu? Bagaimana dengan temanku? Ngerti enggak? Apa tujuannya kita memikirkan orang lain dengan semua yang Tuhan buat atas kita? Karena memang itu perintahnya. Betul? Masih ingat kemarin kita belajar 1 Timotius 2:4, satu-satunya kehendak Tuhan itu apa? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Itulah Tuhan Yesus. Nah, itu kehendaknya. Sedikit sekali gereja mengajarkan bahwa kita ini teman sekerjanya. Dan hari ini kita akan belajar sebagai teman sekerjanya. Untuk apa? Nah, saya akan berikan poin ini, dengarkan baik-baik. Walaupun saya tahu jawaban saudara, tapi saya tetap tanyakan. Menurut saudara, antara kita dengan Bapa di surga dan Dia dengan kita, siapa yang lebih memerlukan siapa? Berarti pertanyaannya? Jawab. Nah, itulah para perampok surga. Serius. Ketika gereja tidak menyampaikan kebenaran yang benar, tapi kebenaran yang dimanipulasi, selama itu surga hancur. 100% salah kalau gereja menjawab kita lebih memerlukan Tuhan daripada Tuhan memerlukan kita. Salah besar. Saya buktikan. Sepengetahuan saudara, sedikit atau banyak orang ateis, catat ya, jadi nggak mau percaya Tuhan, orang komunis yang tidak mau mengakui Tuhan. Pertanyaannya, menurut saudara di dunia ini banyak atau sedikit orang-orang yang tidak percaya Tuhan tapi hidupnya sukses? Nah, kenapa saudara jawab manusia lebih memerlukan Tuhan? Tidak. Di dunia ini ada banyak orang tidak memerlukan Tuhan, hidupnya sukses. Ini fakta. Tapi catat, Tuhan tanpa gerejanya dia nggak berdaya. Tuhan tanpa rekan sekerjanya itu kita, dia nggak bisa buat apa-apa. Bayangkan sudah tahun 2017, masih sedikit gereja yang mengerti konsep ini. Maka itu saya berani berkata, kita ini para perampok. Yang kita rampok Bapa kita sendiri. Berkati aku, tolong aku Tuhan, beri aku mujizat, aku perlu duit Tuhan. Bertobat saudara, bertobat. Itu yang membuat surga tidak nyata di dunia. Saya tunjukkan 2 ayat ini supaya saudara tahu. Pertama 1 Korintus 3:9. Cepat lihat 1 Korintus 3 yang ke-9. Kemarin ada rekaman HP, siapa punya? Ditaruh sini kemarin? Nggak ada lagi ya? Oh, Abel nggak datang ya. Udah, silakan dibaca. 1, 2, 3. Stop. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Beri saya kata lain. Kata kawan sekerja itu apa? Partner. Apalagi mitra, kongsi. Ayo, apalagi partner, mitra, kongsi, betul. Bukan, kalau hopping itu teman lain. Oke, dengarkan. Pertanyaannya, menurut saudara disebut partner, mitra, kawan sekerja itu masing-masing posisinya levelnya sama atau beda?
Sadar nggak akan hal ini? Jadi Tuhan itu mengakui kita sebagai kawan sekerjanya, partnernya, mitranya. Posisi kita sama. Oke, kalimat berikut 1, 2, 3. Nah, kamu adalah ladangnya Tuhan dan bangunan Tuhan. Siapa kamu di sini? Nah, goblok. Kok balik kita lagi? Salah besar. Saya tidak salahkan saudara. Di semua tempat kalau saya ngajar ayat ini, jawabannya sama, kembali ke kita. Nggak mungkin dong. Kami itulah kita. Kamu bukan kita lagi. Nah, mengapa gereja menjawab kegoblokan ini? Segoblok itu, maaf, bukan saudara ya. Saya nggak berkata saudara di sini karena saudara belum tahu. Saya bicara umum. Kenapa gereja bisa menjawab segoblok itu? Kamu kok jadi kita lagi? Karena para pendeta ngajarnya kita harus merampok surga. Semuanya untuk aku, semuanya untuk aku, untuk keluargaku, aku, keluargaku. Kamu di situ bukan kita. Itulah orang-orang yang Tuhan kasih dan harus diselamatkan. Amin. Jadi bukan kita lagi. Berarti saudara dan saya sebagai partnernya Tuhan. Kenapa Eki? Oh ada ya, 1 Korintus 3 ayat 9. Saya ulangi lagi. Selama motivasi kita untuk merampok surga, berkati aku, tolong aku, Tuhan aku perlu duit, aku perlu ini, hancur surga itu saudara. Nah sekarang temukan kamu itu siapa? Itu bukan kita, bukan keluarga kita, bukan anak kita, bukan. Itu orang di luar kita. Saya pakai istilah proyek. Apalagi saudara tinggal di Bontang, tahun ini tahun ke-40 PKT ada. Pupuk Kaltim itu tahun ini 40 tahun. Nah, sehebat apa sebuah perusahaan? Ya, saya di Papua ada Freeport, lagi ribut hari-hari ini. Saya tidak tahu di kota Bontang ada berapa pengembang. Ya perumahan khususnya. Sehebat-hebatnya perusahaan pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta yang keren, yang mewah. Kalau di Jakarta saudara dengar Podomoro, saudara dengar apalagi dia banyak lah. Ya. Nah pertanyaannya, mereka perlu kontraktor lain nggak, namanya subkontraktor? Walaupun mereka hebat. Nah ini konsepnya. Jadi walaupun Tuhan itu maha kuasa, percaya nggak dia maha kuasa? Amin. Tapi tanpa kita kontraktornya, dia nggak bisa apa-apa. Kamu adalah ladang Tuhan. Jadi di luar sana itu ladang. Ada sebidang tanah, para pengembang akan begitu. Hari Kamis siang jam 11:30 saya landing dari Amsterdam di Jakarta. Langsung dijemput, saya nggak kenal, tapi orang ini punya properti, dia pengembang di Jayapura. Nah, saya memang pernah dengar nama orang ini, tapi saya nggak pernah ketemu. Akhirnya dia maksa saya untuk ketemu, dia jemput, ya udah saya ikut. Nah, dia tunjukkan proyeknya luar biasa. Dia orang sangat kaya dan dia pingin PNS di Papua itu punya rumah. Nah caranya bagaimana? Kerjasama dengan Pemda. Ternyata sudah banyak di Timika, dia sudah bangun, baru tahu. Nah ini dia mau masuk Nabire. Wih, saya lihat harganya murah sekali dan kualitasnya cukup bagus. Dia berkata begini, Papua itu tanah Injil. Saya sebagai kontraktor kerajaan surga, saya harus bangun tanah Injil. Jadi dia ngambil untungnya kecil sekali. Dan puji Tuhan itu punya kapal sendiri untuk ngangkut material dari Jawa. Besinya, semuanya semua diangkut sendiri. Wih, luar biasa. Nah, pemerintah senang dengan dia karena tahu murah sekali. Saya bilang, wah kalau begini hebat. Terus saya bilang, kira-kira Pak, setelah Papua selesai, dia akan bangun di semua kabupaten untuk perumahan PNS.
Saya percaya Tuhan berkati saya, pasti saya bilang. Terus saya tanya, setelah apa puasa saya, Bapak mikir, ya, saya akan masuk ke Maluku, saya akan masuk ke NTT. Luar biasa. Nah saudara, rumah sederhana dia bangun selalu 2 kamar, nggak boleh 1. Dia bilang, saya mikirkan anak-anak mereka harus punya kamar. Ditunjukkan bahan-bahannya, hebat sekali. Nah kalau kita ini kontraktor kerajaan surga, Papa ini punya lahan begitu banyak. Ngerti maksud ini? Kamu ladangnya, kamu bangunannya. Nah kita bangun di ladang itu. Berarti ya, ini yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan. Siapa pernah baca kitab Hagai? Itu cuma 2 pasal kitab Hagai. Yang belum pernah baca, janji pulang dari sini harus baca. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan, tapi saya tunjukkan kesimpulannya kitab Hagai. Kitab Hagai itu teguran untuk para imam, bukan untuk jemaat. Maaf, kitab Hagai ada ayat-ayat yang marah Tuhan kepada Israel. Marahnya begini, kamu mendandani rumahmu sendiri, tapi rumah Tuhan kau biarkan hancur. Maka itu hampir semua pendeta kalau sedang bangun gedung gereja pasti pakai kitab Hagai ayatnya. Itu gobloknya luar biasa. Karena yang Tuhan minta bukan bangunan gedung. Perjanjian baru, siapa rumah Tuhan? Manusia. Jadi yang dimaksud kitab Hagai 1 dan Hagai 2 adalah rumah Tuhan itu manusia itu, bukan gedungnya. Berapa banyak gereja merampok surga karena nggak ngerti konsepnya. Nah yang ditegur kitab Hagai itu imam, bukan jemaat Israel. Sama seperti kitab Maleaki yang jadi ayat emas pendeta untuk merampok jemaat dengan perpuluhan. Padahal kalau saudara baca baik-baik kitab Hagai itu adalah teguran Yahweh Tuhan untuk imam, bukan untuk umat. Catat itu baik-baik. Imam yang ditegur. Jadi yang harus memberi perpuluhan itu imam-imam dulu. Tapi pendeta-pendeta ini merampok, menggunakan ayat untuk dia dipakai untuk negur jemaat. Kan kurang ajar betul. Baca itu baik-baik. Jadi Hagai itu adalah teguran Tuhan. Karena imam-imam waktu itu sibuk membangun rumahnya, tapi rumah Tuhan dibiarkan hancur. Jadi kita harus tahu kebenaran ini. Jelas ya? Nah, jadi tentu ingin bangun manusianya, bukan fisiknya, gedungnya, manusianya lebih dulu. Maka itu janji Papa di kitab Hagai, begitu kamu membangun rumah Tuhan, maka pundi-pundimu gak akan bocor. Rumah Tuhan itu bukan gedung gereja lagi sekali, tapi manusia. Matius 14 ayat 33. Kebalik. Matius 13 ayat 44. Maaf saya salah. Matius 13 ayat 44. Perhatikan ayat ini. Kalimat pertama apa? Stop. Sampai hari ini semua agama di dunia masih berdebat tentang surga itu di mana dan seperti apa. Betul? Nah, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus tidak menggambarkan surga itu somewhere in nowhere. Nggak ngerti kalimat itu. Sesuatu tempat di tempat yang jauh. Tidak. Inilah kerajaan surga yang sesungguhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama, cepat, yang harta yang terpendam di ladang. Ingat kita masih pada konsep ladang yang ditemukan orang. Siapa orang di sini? Tuhan Yesus. Siapa ladang itu? Manusia. Loh, kenapa saya berani berkata ladang manusia? Kalau kita bicara ladang kan bicara sebidang tanah. Loh, betul tidak? Coba jawab. Nah, saudara dan saya, tubuh kita manusia itu dibuat dari apa? Tepung terigu, ubi. Ayo, dibuat dari apa? Ayo mikir. Tanah. Jadi kita ini ladang itu karena kita ini sebidang tanah.
Dan ini konsep benarnya. Secacat-cacatnya seorang cacat, dengar kalimat ini, yang saudara pernah tahu di dunia ini, secacat-cacatnya orang cacat. Percaya enggak? Dia tetap punya keahlian di dirinya. Betul? Nah, itulah harta itu. Ayat ini bukan cuma untuk Kristen. Salah besar. Ini berguna untuk semua orang. Pokoknya dia orang. Mau sepotong, mau lengkap, pokoknya dia orang. Ada nggak orang sepotong? Banyak. Yang paling hebat di dunia adalah Nick Vujicic. Dia cuma sepotong loh, karena nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi sekarang dia jadi the best motivator terhebat sedunia. Tahun ini saya hitung tahun yang ke-17 dia punya ranking itu dan belum pernah turun, karena belum ada yang bisa menggantikan dia. Hebat sekali. Nah, tahun 70-an saya mendapat rahasia ayat ini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di sebuah ladang dan ditemukan orang. Terus setelah menemukan, lalu ia pendam lagi. Terus sukacitanya dia bela ya orang. Dan jadi berapa harga ladang itu? Seluruh milik. Enggak cuma mahal. Bertahun-tahun saya coba mengerti kata seluruh miliknya itu apa. Saya enggak punya jawaban. Sampai pada suatu hari saya ketemu sebuah buku, kisah tentang seorang yang gila batu. Bukan akik ya, bukan akik, gila batu. Ini orang kolektor batu-batu unik sedunia. Sepanjang hidupnya dia habisan untuk koleksi batu. Dan dia orang kaya. Suatu hari dia dapat berita, di India ditemukan sebuah batu yang unik. Ketika lihat fotonya, wih, dia betul ini batu yang luar biasa. Berangkatlah dia ke India dan ke toko itu. Begitu sampai dia kenalkan diri, aku ini begini, wah, yang punya toko pun kagum, hebat sekali. Jadi koleksimu sebanyak itu, wah, aku kalah. Maka itu aku kesini untuk melengkapi koleksiku. Jadi berapa kamu jual harta ini? Kamu punya uang berapa? Wih, dia tersinggung. Kamu menghina aku? Tidak. Sudah berapa banyak orang ingin beli ini tapi nggak pernah bisa beli. Oh, kalau aku pasti bisa. Tunggu dulu. Kamu punya berapa? Maksudmu? Ya seluruh milikmu. Yang benar. Lah rumahku gimana kalau semua? Oh, kamu punya rumah, termasuk rumahmu juga. Enak saja. Istriku tinggal di mana? Oh, kamu punya istri, termasuk harga istrimu. Gak bisa. Kami punya 3 anak. Oh, ada anakmu, 3-tiganya juga. Loh, mereka mau menikah. Oh, kamu punya calon mantu, termasuk calon mantumu. Terus dikejar. Dia ngomong apa, penjualnya bilang itu dia. Itu dia, aku punya tanah, aku punya pabrik, aku punya ini, kau punya itu. Saya nggak teruskan kisah itu, saudara pasti tahu jawabannya. Akhirnya dia bisa beli nggak? Itu dia. Ternyata nggak ada orang bisa menyerahkan seluruh miliknya. Maaf, tapi saya bisa karena Tuhan. Saya ini kalau ketemu sebidang tanah, saudara, saya tuh habis-habisan. Saya tuh habis-habisan. Saya ulangi, kalau saya menemukan sebidang tanah, saya sadar saya ini kontraktor kerajaan surga. Dan di sebidang tanah itu harus ada bangunan. Maka itu sampai hari ini, maaf, ini semua kemuliaan buat Tuhan. Kenapa baru saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini bisa buat sekolah gratis? Setelah saya tahu ayat ini. Tiap kali saya menemukan sebidang tanah dan ada harta yang terpendam di dalamnya, saya harus jual semua milik saya untuk beli ladang itu. Orang beli tanah itu pasti memenuhi 3 kriteria. 1, jelas harga. 2, letak. 3, ukuran dan bentuk. Betul? Nah, tapi kalau kita baca ayat ini, Tuhan Yesus tidak pakai 3-tiganya. Pokoknya ada sebidang tanah dan dia tahu ada harta terpendam, lokasinya jelek sekalipun, bentuknya miring-miring gak beraturan pun, itu bukan urusan. Ngerti?
Dan itu yang saya pakai. Jadi kemana saja saya pergi, kalau saya ketemu si bidang tanah dan Tuhan suruh, kalau saudara lihat handphone saya, kontak saya banyak. Ada supir taksi, cleaner di WC, pramugara pesawat, tukang parkir, supir, nggak peduli, pokoknya sebidang tanah. Saya harus beli tanah itu karena harta yang berkembang itu diangkat keluar. Mengerti? Ini yang betul-betul luar biasa. Nah, kalau saudara sebagai gereja dan sebagai teman sekerja Tuhan menggenapi Matius 13:44, itulah surga di dunia. Hal kerajaan surga bukan di sana, bukan di situ, bukan di mana, tapi seumpama orang menemukan harta terpendam di ladang, saking sukacitanya dia pendamkan kembali, dan dia pulang, dia jual semuanya, dan dia beli ladang itu. Itulah surga. Nangkap? Nah, sekarang putuskan, tetap mau jadi perampok surga atau jadi teman sekerja. Ngerti 4 hal tadi? Betul kok saudara milih yang ketiga. Bangga kita jadi teman sekerja Tuhan. Maaf, saya cuma cerita. Saya dibawa oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus untuk tidak takut mengenolkan saldo saya. Kenapa saya nggak pernah takut mengenolkan saldo saya? Demi ladang itu. Ngerti nggak konsep ini? Demi ladang itu. Ayo dibeli. Baru itulah surga. Jadi lagi sekali nanti pulang baca kitab Hagai dan renungkan itu. Saya lupa bulan berapa, tapi itu tahun lalu, awal tahun lalu 2016. Saya turun di Balikpapan, dijemput anak saya. Dalam perjalanan tiba-tiba bilang, "Pap, mampir dulu ya, saya perlu beli keran apa gitu." Silakan. Saya nggak mau turun karena cuma sebentar. Tahu Roh Kudus gerakan saya untuk turun. Oh, saya tahu berarti ada sesuatu. Begitu saya turun, saya masuk ke toko itu, saya nggak kenal. Tahu ada seseorang yang di balik meja komputer. Saya nggak kenal siapa dia. Tahu Roh Kudus bilang kepada dia. Nah, saya kenal suara itu. Terus saya tepuk anak saya. "Kamu kenal nggak sama karyawan itu?" "Enggak." "Tapi kamu kenal nggak sama punya toko?" "Kenal." "Tolong tanyakan namanya dan nomor teleponnya." "Namanya Wahid." "Ya pasti bukan Kristen." Sudah, saya SMS. "Kenapa?" "Nggak ada di situ nih." "Ya, namanya Wahid." Saya minta nomor teleponnya. Saya SMS siang-siang. Saya bilang, "Saudara nggak kenal saya, tapi saya lihat saudara tadi ada di toko ini." Ternyata dia itu bukan pegawai toko itu. Perusahaan itu hanya minta untuk bantu betulin komputer. Nah, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Saudara, sampai hari ini dia sudah 3 kali ikut saya ke gereja. Saya nggak bicara agama, ternyata hidupnya hancur betul. Nah, saya kuliahkan dia sekarang. Dia tadi sudah hampir drop out karena nggak punya biaya. Dia kaget, kok bisa saya tahu tentang hidupnya. Nah, karena selama saudara mau jadi kontraktor kerajaan surga, maka dia akan beritahukan ladang mana saudara beli. Amin. Jangan amin dulu, tunggu. Begini iman kita, dengar ya. Maka itu saya nggak pernah takut kalau yang punya ladang itu dan yang menanamkan, catat, harta yang terpendam itu, memberitahu para kontraktor, saudara jangan tunggu punya duit dulu. Catat itu dalam nama Yesus. Ngerti maksudnya? Kenapa? Yang butuh siapa? Ya dia. Kita kan cuma teman sekerjanya saja. Jadi yang melengkapi duitnya siapa? Ya sudah. Maka itu nggak pernah khawatir saya dengan uang, karena dia yang perlu kok. Ngerti ya? Ini fakta yang luar biasa. Maka itu ayo dalam perjalanan kita bersama dengan dia kerjakan itu.
Itu luar biasa. Dan sudah sejak awal 80-an saya ngerjakan proyek ini. Sampai hari ini sudah ratusan sarjana yang saya luluskan. Sudah puluhan master saya luluskan. Di bawah 10 orang sudah doktor. Dan saya akan bergerak terus demi kerajaan surga itu nyata di muka bumi ini. Jelas ya? Oke. Ayat yang kedua tentang dia perlu kita. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Jadi mulai hari ini sadar, siapa yang lebih perlu siapa antara kita dengan Tuhan? Tuhan jauh lebih perlu kita daripada kita perlu dia. Sebab fakta banyak manusia ateis sukses, tapi Tuhan tanpa gereja dia gagal. Amos 3 ayat 7. Sungguh, ada kata itu bukan? Betul tidak? Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Yang lebih tajam. Ayo, yang lebih tajam dari diam. Gak usah takut. Tidur, mati, gagal. Tuhan gagal. Nah, mana bisa Tuhan gagal? Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada rekan sekerjanya, mitranya. Catat ayat ini. Tahun 78 saya mendapat rahasia ayat ini, saya kaget. Sungguh. Oke, saya perlunak begini. Di alam semesta ini termasuk dunia ada berapa kekuatan? Ayo, di seluruh alam semesta termasuk dunia ada berapa kekuatan? 2. Siapa dengan siapa? Tuhan dan iblis. Oke ya, dengar. Ini masalahnya. Maka itu kalau ada di antara saudara yang sudah kenal saya agak lama dan saudara menanyakan motivasi, prinsip, konsep pelayanan saya, kenapa saya cukup beda dengan banyak pendeta yang saudara kenal, ini jawabannya. Setelah tahun 78 Roh Kudus memberi saya pewahyuan ini, saya kaget betul. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa berunding dengan kita, rekan sekerjanya ini. Begini konsepnya. Kalau Tuhan diam, pasti yang bergerak adalah ini masalahnya. Jadi kalau sekarang kita melihat fakta, ya, jawab pertanyaan saya. Kalau sekarang kita lihat fakta, menurut saudara setan atau Roh Kudus yang bergerak hebat hari-hari ini? Berarti siapa yang salah? Kita, para perampok-perampok ini tadi. Kita yang salah. Sebab ketika dia cari rekan sekerjanya untuk sebuah proyek, kita sibuk dengan ngurus diri sendiri. Kita tidak mau tahu. Nah, ini yang mengerikan. Kalau rekan sekerjanya yang selevel, ingat ya, kita tidak lebih rendah dari dia, tidak. Kalau kita rekan sekerjanya tidak mau menyelesaikan proyek yang dia berikan kepada kita, dia gagal, dia diam. Nah, di saat itulah setan yang bekerja. Kok saya tidak melihat wajah saudara, wajah yang takut, wajah yang sedih? Harusnya saudara sedih loh mendengar kalimat ini. Loh, betul tidak? Ternyata gara-gara kegoblokan kita, setan itu bekerja. Harusnya mulai hari ini saudara gak bisa santai-santai lagi sebagai anak-anak Tuhan. Suatu hari, saya lupa tahun berapa pernikahan kami, istri saya kaget lihat saya. 3 hari hampir saya gak tidur. Tapi saya gak ngantuk. Istri saya jadi ketakutan. Oh, terus saya cerita pada dia, aduh maaf, aku lupa beritahu kamu hal ini. Karena begitu sadarnya saya tentang posisi saya di hadapan dia, saya tuh pernah berdoa begini, Tuhan, kalau bisa dan kalau boleh, saya itu Tuhan buat gak bisa tidur, saya mau kok, asal saya bisa menyelesaikan apa yang belum selesai dari tugas saya.
Istri saya jadi takut. Jangan doa seperti itu kamu bilang. Ya sudah terlanjur sebelum menikah kamu kok aku sudah doa seperti itu. Serius. Maka itu saya marah kepada anak-anak saya kalau nggak menghormati waktu. Karena waktu itu adalah Tuhan. Catat itu baik-baik. Kenapa saya berani berkata waktu ada Tuhan? Siapa pernah ketinggalan pesawat? Nah, yang salah saudara atau pesawatnya? Cepat jawab. Yang salah? Bukan. Yang salah saudara nggak menghormati waktu. Bukan pilotnya, bukan apa-apa. Loh, betul tidak? Orang saudara nggak menghormati waktu. Jangan salahkan siapa-siapa. Berapa banyak orang-orang dagang rugi karena terlambat. Dengar tuh cita-cita seperti itu? Maka itu waktu itu penting. Jadi saya ingin gunakan setiap kesempatan itu sebaik mungkin. Ayo mulai hari ini kita menyadari. Jadi siapa yang lebih butuh siapa? Nah, bukan kita butuh Tuhan. Sebab tanpa kita dia gagal. Dia nggak bisa buat apa-apa. Sebelum saya stop untuk diskusi, saya tunjukkan konsep ini. Tidak semua kita manajer, tapi semua kita ngerti manajemen. Buktinya kita bisa hidup sampai hari ini, berarti kita ini manajer. Manajer itu banyak, nggak cuma di kantor. Yang paling penting adalah manajer waktu. Catat itu baik-baik. Banyak orang gagal bukan karena dia nggak sekolah, bukan karena dia nggak punya duit, karena dia nggak bisa manage waktunya, mengelola waktunya dengan baik. Pasti gagal. Betul ya? Catat itu baik-baik. Begitu Jar, kenapa papa telepon kamu tuh sebelum berangkat? Waktu. Saya ngajari anak-anak saya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan. Oke ya, ngerti konsep ini? Nah, jadi begini. Manajer nggak cuma di kantor. Manajer waktu, manajer keuangan, manajer kesehatan. Betul, itu semua perlu dikelola, betul tidak? Manajer kehidupan, manajer dalam hubungan. Oh, semuanya itu kita harus jadi pengelola untuk apa saja yang Tuhan berikan. Ngerti kan konsep itu? Nah, satu-satunya hal yang paling penting buat seorang manajer, kalau saudara pendengar istilah ini bahasa Inggris, job description. Apa bahasa Indonesianya? Pembagian tugas. Ya, job description. Seorang manajer tidak ditentukan dia hebat karena pengalamannya, karena sekolahnya, karena ininya, karena itunya, tidak. Seorang manajer akan ditentukan dia hebat kalau dia bisa mendelegasikan. Betul? Dan dalam pendelegasian dia berikan tugas yang berbeda-beda di antara semua teamworknya. Bukan anak buah, itu konsep salah. Teamwork, teman sekerja satu tim. Kalau anak buah itu posisinya beda. Nah, inilah salah satu bukti di Alkitab bahwa Tuhan tanpa kita itu berantakan. Kita buka Efesus 1 ayat 21 sampai 23. Efesus 1 21 sampai 23. Papa di surga itu manajer hebat, katakan amin. Kalau tidak dunia bisa berantakan, alam semesta bisa berantakan, bintang-bintang tabrakan semua. Percaya nggak kalimat ini? Jadi belajarlah manajemen dari Papa di surga. Dia itu manajer yang hebat sekali. Ayo, siapa pernah mikir di satu daerah, satu tempat yang sama, ada sekelompok orang minta hujan, sebelahnya minta panas. Ngerti ya ilustrasi itu? Tapi Papa kita manajer yang hebat. Dia bisa jawab dua-duanya dengan caranya sendiri. Oke? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat sebut. Ini bicara tentang siapa? Jauh lebih tinggi. Itu tentang siapa? Cepat. Tuhan Yesus. Peristiwanya kapan ini? Ayo, peristiwanya kapan? Bukan disalib. Naik lagi. Waktu dia naik ke surga. Jadi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, di bulan Mei ya kita merayakan itu. Nah, lalu posisi Tuhan Yesus itu luar biasa, jauh lebih tinggi. Artinya ada yang lebih tinggi lagi enggak? Enggak ada. Pelan-pelan saya ingin ngomong dulu ya supaya lebih lengkap.
Apa hal yang paling penting ditanyakan kalau saudara tersesat mau ke rumah orang nggak tahu jalan? Hal terpenting apa pertanyaannya? Masa nggak pernah tersesat? Atau punya tamu, masa nggak tahu? Ini penting, kok saya bisa jawabin hebat. Saudara tahu konsep ini. Apa hal yang terpenting? Iya. Sekarang kamu di mana? Saya bilang di lampu merah. Lampu merah yang mana? Saya bilang di depan Indomaret yang mana? Itu salah. Kalau saudara tersesat dan tidak tahu posisimu sendiri, jangan marah pada yang saudara tanyai. Dia pun nggak ngerti mau nerangkan kemana. Ngerti maksudnya? Ketika gereja cuma jadi perampok-perampok surga, maka itulah permainan iblis. Orang Kristen itu termasuk ambaton itu kan jadi permainan iblis. Dilempar ke sana, dilempar ke situ, ditendang ke sana. Itu orang nggak tahu posisinya. Coba kamu ke sana, coba kamu belok ke sini, coba ke situ. Karena yang nerangkan pun nggak ngerti, sebab seorang nggak tahu ada di mana. Catat ini baik-baik. Nah, inilah posisi Tuhan Yesus. Di mana posisinya? Jauh lebih tinggi dari semua. Coba buka dulu, kita tinggal dulu Efesus 2:6. Nah, ternyata Tuhan Yesus enggak sendirian dalam posisinya. Ini loh, maka itu kalau hari ini saudara takut, masih enggak percaya, terlalu betul. Ya, saya harap firman ini menyadarkan setiap kita betapa pentingnya kebenaran ini, bahwa Tuhan butuh kita. Sudah? Dan di dalam Kristus Yesus. Iya, siapa ia di sini? Bukan. Apa? Saya ulangi. Dan di dalam Kristus Yesus Bapa telah, bukan akan, baca. Ngapain? Membangkitkan kita juga. Dan baca terus. Nah, memberikan posisi bersama-sama dengan Dia di surga. Agama yang ngawur, yang mengajarkan surga kita nikmati setelah mati, salah besar. Itu agama. Kristen bukan agama. Buat kita murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak tunggu mati dulu baru ke surga. Sebab begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan posisi kita di mana? Ayo coba baca, posisi kita di mana? Di surga. Nah, inilah posisi kita sejak kita percaya Tuhan Yesus. Kok gamen saya dibodoh gitu? Ini terlalu betul ini orang-orang ini. Dari tadi saya beri contoh ke Raja Salman. Misalnya ada orang Bontang dipanggil ke Jakarta untuk ketemu Raja Salman, saudara datang nggak? Ayo, walaupun istrimu lagi mau operasi, bapakmu koma, anakmu kecelakaan, datang tidak? Datang. Unsur bukan dokter, ngapain nungguin? Karena ada yang ngurus. Nah, banyak orang rohani bilang, aku nggak mau datang. Goblok, saya bilang begitu. Ya betul tidak? Goblok kamu. Ngapain? Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Jadi kalau saudara tahu posisi kita sehebat ini, iblis nggak akan bisa mempermainkan kita. Nggak akan. Iblis nggak akan bisa menendang kita ke sini, enggak. Kita tahu. Yakin? Jadi Tuhan Yesus nggak sendirian di surga. Dia ngajak kita. Karena kita teman sekerjanya. Oke, kembali Efesus 1 ayat 21 lagi. Efesus 1 ayat 21. Maka itu saudara, mulai hari ini saudara harus betul-betul sadar Kristen kita itu seperti apa. Dengar ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi apa saja, nama apa saja. Oh, saya senang melihat ayat ini. Penyakit punya nama enggak? Punya. Nah, ini ada Pak Dokter Agus. Saya itu udah dulu ingin tahu, tapi enggak akan jawabannya. Kenapa dalam dunia medis penyakit itu diberi nama Latin yang bagus-bagus dan susah disebut? Barang jelek aja kok namanya susah seperti itu. Kenapa Pak Dokter kira-kira? Betul enggak? Nama itu ampun saya. Barang jelek saja kok namanya sebagus itu. Oke? Nah, jadi apa saja punya nama, termasuk panu itu nama, cara itu beda. Berarti ya teror itu nama, pokoknya nama. Ngerti?
Jadi kalau saudara menghadapi nama apa saja yang mengganggu dirimu, lihat ayat ini. Posisi kita jauh lebih tinggi di atas mereka semuanya. Ya sudah, ini posisi kita. Ketakutan itu nama, khawatir itu nama. Kita harus kalahkan mereka. Termasuk kekuasaan, kerajaan, pemerintahan iblis, semuanya itu, ya. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi sampai yang akan datang pun, yang belum ada sekarang. Hebat ya. Jadi kalau tahun-tahun depan iblis akan muncul dengan bentuk baru, sudah disebutkan kalah duluan mereka. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Saudara ini ngerti atau tidak sih saya ngajar ini? Susah betul. Ini cara kita belajar firman. Lagi sekali, jadi ada yang bisa mengalahkan kita tidak? Tidak ada. Terus ayat 22, job description. Apa kita adalah manajer hebat? Ayat 22, dan segala sesuatu. Berapa hal? Salah. Semua, bukan banyak, salah. Nah, segala sesuatu itu ada di ayat 21 tadi. Dan segala sesuatu akan atau telah. Nah, jangan lupa ini. Nah, catatnya, catat. Semua janji Papa kita di Alkitab itu bentuknya past perfect tense. Sudah selesai. Semua janjinya telah, bukan akan. Maka itu seharusnya kita nggak perlu takut menghadapi hidup ini. Oke, saya lanjutkan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya. Nyanya siapa? Bapa di surga. Nah, inilah job description. Inilah pembagian tugas. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pembagian tugasnya adalah Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Artinya semuanya kepalanya adalah Tuhan Yesus. Tapi ini dia ayat 23. Apa job description gereja? Gereja yang adalah, ayo baca, gereja yang adalah tubuhnya. Stop dulu. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, job desk-nya adalah Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, terjemahan kalimat terakhir ini membingungkan. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bukan, maksudnya begini, terjemahan yang betul. Karena Yesus hanya kepala saja yang ada di surga, dan kita adalah tubuhnya di dunia. Maksudnya, kepala boleh hebat, tapi tanpa tubuh, coba jawab, nggak bisa apa-apa. Nah, inilah perjanjian baru yang menunjukkan Amos 3 ayat 7, bahwa Tuhan tanpa kita itu gagal, nggak bisa buat apa-apa. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Karena tubuhnya masih tercerai-berai, tubuhnya belum bersatu. Nah, ini rahasia terbesar. Mengapa dia berkata mengenai waktu dan saatnya nggak ada orang yang tahu, bahkan anak itu pun nggak tahu. Nah, suatu kali saya lupa tahun berapa, tahun 80-an yang lalu, saya tuh berkata gini, Tuhan jangan guyon, Tuhan menyuruh kami menunggu kedatanganmu. Yang kami tunggu nggak tahu datangnya kapan. Coba, saudara akan marah nggak kalau saudara ditelepon teman, aku mau mampir ke rumahmu, kapan? Belum tahu. Kurang ajar nggak orang kayak begitu itu? Nggak usah ngomong dong, belum tahu kapan kok telepon sekarang. Nah, kenapa Tuhan Yesus nggak tahu kapan dia datang? Padahal Dia yang bilang, tunggu aku. Nah, inilah jawabannya. Kedatangannya ditentukan oleh gerejanya, bersatu atau tidak. Selama gerejanya belum bersatu, tubuhnya belum bersatu, kepala nggak punya tempat untuk diletakkan dalam posisi. Ini yang menyedihkan sekali. Maka itu ngeri kalau kita tidak hidup benar-benar dalam kebenaran. Jadi sekarang saudara sadar, bukan untuk jadi sombong, bahwa kita, Yesus tanpa kita gagal. Lo ngerti gak saya tanya ini kok? Maka itu posisikan diri kita sedemikian rupa. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sesuatu atau mau tambahkan sesuatu, silakan. Ayo, ini ada hamba Tuhan. Ayo cepat.
Tanya. Saya ingin kalau saudara bisa diskusi. Kalau ada yang mau nambahkan juga silakan. Ayo siapa saja boleh. Berarti lagu yang selama ini kita nyanyikan salah. Yang mana? Lagu apa? Dia tak pernah gagal, iya salah. Dia gagal tanpa kita. Makasih Pak Yohanes ingatkan lagu dia tak pernah gagal. Itu salah. Dia gagal kalau kita nggak mau jadi teman sekerjanya. Satu lagi, udah mau tanya? Maka itu dalam cara saya pelayanan, saya selalu mengandalkan Roh Kudus. Karena dia yang paling tahu. Oke. Ya, saya tambahkan satu ayat nanti saudara diskusi. Ibrani 9 ayat 25. Ibrani 9 ayat yang ke-25. Oh, bukan ayat 25. Ayat 27 coba. Bukan 27. Dia menjadi pensyafaat kita itu ayat berapa? Saya lupa. Dia jadi pensyafaat kita. 7:25 coba. Saya salah, maafkan saya. Iya, 7:25. Maaf. Ibrani 7:25. Saudara perhatikan. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna berapa orang? Semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan, pada Bapa di surga. Kenapa? Semua orang bisa diselamatkan kalau datang kepada Tuhan Yesus. Lewat Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Kalimat terakhir perhatikan. Sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Terjemahan lama berkata menjadi pensyafaat mereka, itu bahasa Arab. Kalau bahasa pemerintahan, bahasa politik, menjadi pengacara, juru damai, menjadi pihak tengah untuk mendamaikan. Nah, itu Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau selama ini saudara sering mendengar ada pertanyaan, nah, kira-kira Tuhan Yesus itu sejak naik ke surga, dia itu ngapain sampai dia balik? Banyak gereja menjawab, ya dia memuji-muji, dipuji-puji. Salah, itu penafsiran. Tapi inilah ayat yang jelas, satu-satunya ayat di Alkitab yang menjelaskan apa pekerjaan Tuhan Yesus selama di surga, sejak dia naik sampai dia datang. Perhatikan kata kuncinya, senantiasa. Apa arti kata senantiasa? Selalu. Jadi sejak dia naik sampai nanti dia turun setelah kita bersatu, pekerjaannya cuma satu, menjadi pensyafaat, menjadi pengacara, jadi pembela, menjadi penengah, pendamai untuk siapa? Semua orang, bukan cuma untuk kita. Kita sudah, yang belum di luar kita sana. Jangan kita lagi, tadi bilang untuk aku lagi. Ini perampok-perampok itu tadi. Bukan untuk kita saja, sudah selesai. Untuk yang belum didamaikan. Nah, tapi ini masalahnya. Sejak peristiwa Getsemani, masih ingat? Dia doa sendiri atau ngajak teman doa? Ngajak Petrus, Yakobus, Yohanes begitu kok, sendiri bagaimana? Betul tidak? Dia ngajak. Begitu pula waktu Musa doa, ada Harun dan Hur. Nah, ternyata inilah konsep Tuhan. Ketika dia jadi pensyafaat, menjadi pengantara, jadi pembela, menjadi pendamai antara manusia berdosa dengan Bapa di surga, dia itu cari teman, cari partnernya. Siapa partnernya? Dia jawab, siapa partnernya? Kita. Nah, ini pengalaman saya dengan ayat ini. Saya nggak pernah mikir Papua di hidup saya, Irian waktu itu ya. Saya ingat bulan Agustus, cuma tanggalnya saya lupa, tahun 89. Saya lagi di Pasadena di California, Amerika. Saya baca buku, judulnya menantang, From Jerusalem to Irian Jaya. Kok Irian Jaya, kenapa nggak Indonesia? Ya sebetulnya saya cuma iseng ingin tahu kenapa orang Amerika nulis buku From Jerusalem to Irian Jaya. Kan menarik bukan? Padahal saya nggak ngerti. Begitu habis buku itu saya baca, hari itu sudah selesai, kira-kira 3 jam habis. Langsung. Nah, di situ saya belajar. Rupanya hari itu Tuhan Yesus sedang bersyafaat untuk Papua. Itu dia cari teman sekerja, siapa yang mau aku ajak ke sana. Nah, saya tidak tahu kenapa kebetulan saya ada di situ.
Begitu selesai baca itu, langsung saya dengar Roh Kudus berkata, Daniel, kamu mau ke sana enggak? Mau, saya bilang. Agustus 89 saya mulai siapkan diri, saya mulai atur strategi. April 90 sampai hari ini saya ada di Papua bersama istri saya. Artinya, nah saya tidak tahu saudara diberi proyek yang mana oleh Tuhan sebagai teman sekerjanya. Ngerti maksudnya? Ambil proyek itu supaya cepat selesai pekerjaannya di bumi. Nah pertanyaannya, saya bisa menolak enggak? Bisa. Saya sudah mapan tinggal di Amerika, enak sekali. Saya sudah punya fasilitas di sana, saya sudah punya pelayanan yang hebat. Bahkan seorang pendeta dari Surabaya di Honolulu di Hawaii. Saya merintis gereja di sana tahun 80-an. Nah, ketika pendeta ini dengar saya mau pindah ke Irian, dia berkata, Koden, kalau Koden jadi pelayanan di Amerika lalu pulang Indonesia ke Irian, itu kemunduran. Saya nggak tertarik mendengar kata itu. 20 tahun kemudian dalam sebuah konferensi misi, saya ketemu pendeta itu lagi, tapi saya sudah lupa dia ngomong itu. Habis saya ngapain nih mikirin perkataan itu. Nah dalam pertemuan itu ternyata dia ngikuti apa yang kami kerjakan di Papua. Terus dia berkata, Koden, saya minta maaf. Loh, pakai salah apa? Masih ingat tahun 90 saya pernah ngomong ini pada Koden? Oh iya, ternyata saya yang mundur, Koden sudah maju. Ngerti maksudnya itu? Karena saya tahu di jalur mana yang Tuhan suruh. Bagian terakhir, kita buka Efesus Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang keempat mulai. 16 ayat yang keempat. Judulnya apa? Alkitab saudara lihat. Nah, saudara, saya betul-betul bersyukur ada kisah yang luar biasa ini. Makedonia itu negara Eropa, tanah Eropa yang pertama setelah Asia. Dan nama itu masih ada sampai hari Makedonia, itu perbatasan dengan Turki. Ya, Turki habis itu baru Makedonia, dan itu Eropa. Dan inilah sejarah Injil yang luar biasa. Ya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya gereja-gereja menurutinya. Nah, sampai di sini pertanyaan saya, menurut ayat ini Paulus perlu bergumul nggak untuk khotbah apa? Jawab, perlu bergumul nggak untuk khotbah apa? Tidak. Cuma tinggal meneruskan aja di putusan Petrus dan teman-temannya di Yerusalem kok. Betul? Nggak perlu bergumul. Selanjutnya 5. Dampaknya besar, saudara. Demikianlah jemaat-jemaat diapakan? Gereja-gereja itu diteguhkan dalam iman dan hebat hasilnya. Makin lama gereja-gereja itu bertambah besar. Khotbah tanpa pergumulan, hanya cuma nyampaikan saja, meneruskan keputusan. Kenapa Pak Ben tertawa? Ya. Terus ayat 6. Ayo lanjut, pokoknya lanjut. Hilang. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Tetapi saya mau pakai kata tetapi aja di bawah. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, Paulus bingung. Bukan nggak boleh menginjil, dengarkan. Asia yang tidak boleh. Dia bingung, kenapa? Terus ayat 7 masih ngotot. Dan setibanya di Misia, masih daerah Asia, mereka bagaimana? Mencoba masuk. Stop dulu. Apa yang terjadi, yang muncul, yang dialami Paulus yang kata mencoba? Melawan, bukan. Ini nggak ada kata melawan. Mencoba. Tidak serius, punya keinginan, bukan. Tawar menawar, bukan. Dia ragu-ragu. Loh, betul nggak? Maka itu coba. Karena dia bingung, kenapa nggak boleh?
Daerah ini nggak boleh, daerah itu nggak boleh. Maka itu Paulus coba mungkin ke Bitinia boleh, Misia, Frigia, apa nggak boleh. Maka itu dia ragu-ragu. Mungkin di Bitinia boleh, tetapi Roh Yesus pun tidak mengizinkan mereka. Lah, disinilah mereka bingung. Satu kali ada teman saya mendebat, ya kenapa ada Roh Kudus, ada Roh Yesus? Tek, tiba-tiba saya nggak perlu bergumul jauh-jauh. Paulus itu dengan Roh Kudus itu sahabat baik, dianggap teman. Jadi dia merasa aku ngelawan kamu nggak apa-apa. Nah, Tuhan Yesus tahu ini orang kurang ajar ini. Lebih baik aku datang sendiri. Dah. Maka itu ketika Paulus yang datang Roh Yesus, dia mulai sadar, berarti aku nggak boleh. Terus ayat 8, ini dia. Setelah melintasi Misia, jadi mereka masih ngotot. Sampailah mereka di Troas, masih Asia. Terus ayat 9, apa yang terjadi? Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Saya stop dulu. Saudara, saya betul-betul bersyukur untuk pengalaman ini. Tahun 82 bulan Januari tanggal 4, saya masih ingat jelas. Roh Kudus menyuruh saya ke Tiongkok tahun 82. Wih, saya takut. Begini cara dia menyuruh saya ke Tiongkok. Saya sebelumnya itu dapat pernyataan. Saya pikir ya nanti-nantilah. 4 Januari 82 itu ada pernikahan. Kakak beradik, adik kandungnya Dr. Adi Sutanto. Ya, satu namanya Daniel, sampai sekarang masih tinggal di London. Satu adiknya lagi namanya Dr. Timotius, ada di Ungaran. Nah, mereka menikah di gedung Wisma Pancasila di Semarang tahun 80 tanggal 4 Januari. Saya hadir karena itu teman baik. Tiba-tiba ada 2 orang. Satu dari Kudus, Dr. Law sudah meninggal. 2 dari Ungaran, Pak Samuel Elkanah sudah meninggal juga. Tahu 2 orang ini bisa berkata kepada saya, "Den, mau ke Tiongkok enggak?" Waduh, saya kaget. Baru berapa hari lalu Tuhan ngomong saya ke Tiongkok. Kenapa ini orang nyuruh saya ke Tiongkok? Bahkan Dr. Lo itu membawain saya fasilitas. Ada uang dan kamera untuk merekam. Saya bilang, Dr. Lo, Dr. Lukas namanya, sampai sekarang kliniknya masih ada di Jalan Pemuda di Kota Kudus. Loh, kenapa saya? Saya kan takut. Ya kami sudah berdoa, kamu yang harus berangkat. Loh, kok nggak beritahu sebelumnya? Ya karena baru ketemu sekarang. Nah begitu pula Pak Samuel berkata, aku ini baru dihubungi seorang penginjil namanya Raymond Eng dari Malaysia. Dia itu cari penginjil muda dari Indonesia untuk melayani di Universitas Shanghai yang sedang mengalami kegerakan rohani mahasiswanya. Bilang mati gua sekarang. Ini dapat penugasan begini, ini begitu. Saya cuma doa lagi. Akhirnya saya bicara kepada gereja di mana saya melayani di Surabaya. Wah, saya kaget saudara. Saya cuma cerita. Hari itu terkumpul uang untuk saya bisa beli tiket ke Hong Kong saja. Berarti saya harus berangkat ini. Ngerti ya? Nah, tapi saya nggak ngerti bagaimana nanti. Ada seorang hamba Tuhan, dia memberi saya 10 amplop. Saya pikir duit. Saya bilang terima kasih ya. Ini bukan duit. Lo apa ini? Tuhan bicara kepada saya bahwa kamu nanti akan mengalami 10 kesulitan. Hah? Dan tiap kesulitan kamu buka amplop ini, ada ayat-ayat yang Tuhan tunjukkan. Hamba Tuhan masih hidup namanya Timotius Sugeng Tanang. 10 amplop, bukan isinya duit, isinya ayat untuk saya menghadapi kesulitan. Bayangkan, saya mau berangkat bagaimana ini? Tapi karena jelas semuanya, saya berangkat. Sampai di Hong Kong, saya waktu itu diurus oleh siapa saya lupa, ketemu orang. Nah, begitu saya ketemu orang ini namanya Asia Mission atau apa saya lupa. Dia bilang nggak bisa, kamu nggak bisa masuk. Loh, kenapa? Karena hari-hari ini ada penangkapan besar-besaran. Itu tahun 82 saudara. Negara itu baru buka. Ya, Mao Zedong baru mati tahun 76, ini baru 6 tahun. Yang jadi presidennya Deng Xiaoping. Ada penangkapan besar-besaran, kami nggak bisa ngizinkan siapa masuk. Wah, kesulitan pertama bukan? Saya nangis kembali ke hotel, bilang Tuhan gimana ini belum berangkat saya punya kesulitan gini. Oh, ingat amplop pertama. Saya buka ayat itu, jawabannya lewat Mazmur 150, saya harus masuk. Gimana caranya masuk? Saya minta Roh Kudus memberikan hikmat.
Tiba-tiba Tuhan ingatkan, waktu saya mau berangkat, adik nenek saya itu memberi saya nomor telepon dan alamat sepupu papa saya. Jadi ada 4 orang sepupu papa saya yang tahun 59 pulang ke Tiongkok. 2 meninggal karena ditembak, tinggal 2 yang hidup. Saya akhirnya telepon. Dia bingung telepon, kamu ini siapa? Saya sebutkan silsilah. Siapa nama kakek saya pihak mama, siapa nama kakek nenek saya pihak papa. Oh, berarti kamu anaknya ini. Iya betul. Nah kesini yuk. Kemana? Saya nggak tahu jalan. Nah saudara, begitu saya sampai dia tanya, gimana kabarnya nenekmu, gimana kabarnya papamu semua, kan semua meninggal ya, tanya macam-macam. Saya bilang, ngapain kamu ke Hong Kong? Saya mau masuk ke Tiongkok, cari mati lu, dia bilang gitu. Itu kata pertama, cari mati lu katanya. Karena dia ingat pengalamannya, dia itu nyebrang berenang saudara. Dari Shenzhen ke Hong Kong itu berenang, dan itu banyak ditembakin oleh tentara komunis waktu itu. Ya nggak tahu, pokoknya saya mau ke sana. Oh lu pendeta, kamu nggak tahu itu negara komunis, mana ada gereja? Malah ditakut-takuti. Tapi saya nggak tahu bagaimana Tuhan gerakkan dia. Oke, gua punya teman di Malang, orang Malang, ada di Guangzhou. Kamu mau ke Guangzhou nggak? Saya juga nggak tahu Guangzhou sebelah mana. Ya pokoknya saya berangkat. Karena uang saya cuma cukup sampai ke sana saja. Pokoknya cari begini-begini. Wah, saya emosi betul, emosi dalam arti semangat. Saya cari Alkitab saudara. Saya mau beli Alkitab bawa ke Tiongkok. Ternyata itu masalah. Nggak boleh bawa Alkitab. Waduh, bilang habis lah kok begini. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan tutup mata Tuhan. Saya bawa 20 Alkitab bisa nggak kelihatan. Setelah dibuka itu koper saya dijemput. Ngeri penjagaannya, tentara bawa senjata di mana-mana. Saya nggak ketemu gereja. Orang Malang ini pun nggak tahu di mana. Kesulitan kedua muncul. Buka amplop yang kedua. Ternyata Tuhan nyuruh saya ke kampung halaman kakek buyut saya, itu di Cuanciu, Provinsi Hokkien. Saya tanya, kalau ke sana itu naik apa? Saya itu bawa alamatnya. Naik bis 23 jam saudara. Bisnya papan saja tanpa busa duduknya. Aduh ampun, betul. Benar-benar setengah mati itu saudara. Nah terus sampai ketemu itu adik kakek saya dari pihak mama. Dia masih bisa bahasa Indonesia. Dia pernah tinggal di Indonesia dulu. Wah, kamu cari gereja sini, gereja mana? Saya mengira empai nggak pernah tahu ada gereja di sini. Ayo kita jalan-jalan yuk. Ya udah, jalan-jalan naik becak. Becaknya lucu. Penumpangnya sebelah kiri, ya, yang nyetir sebelah kanan. Begitu naik becak, dia nggak tahu gereja juga. Baru jalan nggak sampai 5 menit, dor, sampai kaget, saya kira adalah senjata. Ternyata banyak meletus. Tentu baik, akhirnya ganti becak. Nah begitu ganti becak, saya itu bilang pada tukang becak yang pakai bahasa Hokkien, pokoknya gini, kamu tahu nggak ada gereja iman? Oh ya, aku tahu sebelah situ. Wih, luar biasa. Tukang becak ini selama berminggu-minggu jadi kendaraan saya. Saya ketemu orang Bandung namanya Yosesui. Ternyata dia baru bisa pulang ke Tiongkok setelah dia lari. Nah dia cerita, saya juga heran, kenapa Roh Kudus suruh saya pulang kembali, padahal saya tahu ini risiko besar kalau saya pulang ke Tiongkok lagi dari Hong Kong. Ternyata Tuhan suruh saya menjadi penterjemahmu. Jadi selama berapa lama itu orang yang jadi penterjemah saya dibawa ke gereja-gereja bawah tanah. Itu pengalaman yang luar biasa tahun 82. Maka itu kalau kita mau hidup betul-betul dengan Tuhan, indah sekali. Nah jadi Paulus seperti itu pengalamannya. Sampailah di Troas pada malam hari dia melihat penglihatan. Pertanyaan saya, Paulus berdoa atau lagi apa? Lagi tidur atau berdoa? Tidur, salah. Kalau Paulus tidur tulisannya pada malam harinya bermimpilah Paulus. Ini enggak tidur. Nah, kurang teliti baca Alkitab itu, kurang teliti. Dia lagi bergumul, suruh kemana? Dengar gereja Tuhan, sesekali Tuhan izinkan malam terjadi di hidup kita. Ngerti ya? Malam, apalagi zaman itu nggak ada kendaraan, nggak ada lampu. Jadi kalau malam artinya harus, kalau malam harus berhenti. Kok tidur lagi ya ini Pak Pendeta Eki, tidur terus.
Jangan. Artinya kalau malam hari nanti istirahat, stop dulu, nggak bisa kemana-mana. Nah, setelah saya ngerti firman ini, saya bersyukur. Seringkali seperti sekarang ini, tengah hari sinar matahari masih terang, bisa jadi malam di hidup kita. Satu, kalau kita ngalami sakit parah, nggak bisa kemana-mana. Betul? Dua, lagi nggak punya duit, mau kemana ini? Nah, ada banyak lagi hal yang bisa jadi malam di hidup kita. Jangan maksa, stoplah dulu. Kalau istilah militer, ini namanya konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Menata ulang, buat strategi baru. Jadi ucapkan syukur kalau ada malam. Katakan amin. Ucapkan syukur, karena itu baik buat kita untuk ngatur strategi baru. Oke? Nah, ketika lihat penglihatan ini, saya lanjutkan. Ada seorang Makedonia. Nah, ini rahasianya begini. Dari mana dia tahu Makedonia? Pakaiannya. Betul tidak? Kan tiap-tiap suku bangsa pakaiannya beda-beda. Jadi Paulus tahu, oh ini orang Makedonia, dan berkata, berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, saudara, tidak ada ayat lain di Alkitab kecuali ayat ini yang dipakai sebagai mutu penginjilan. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat ini dipakai sampai hari ini. Terus ayat yang 10 terakhir, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah, Paulus tahu. Nah, kalau kita pakai Ibrani 7:25, berarti hari-hari itu Tuhan sedang bersyafaat untuk mana? Untuk Makedonia, untuk Eropa. Nah, dia cari teman sekerja. Ngerti maksudnya? Paulus yang mau. Ya udah. Terus, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Apa kata lain menarik kesimpulan? Memutuskan, yakin. Nah, ini yang luar biasa. Saudara lihat sejarah, gereja Eropa adalah gereja yang paling hebat dalam mengutus Injil, pengutusan Injil. Betul? Seluruh dunia diinjili oleh gereja Eropa. Betul tidak? Seluruh Eropa. Nah, ini sejarahnya. Karena Paulus disuruh ke sana. Saya ngomong lagi, Paulus bisa menolak tidak? Bisa. Pertanyaan berikut penting. Kalau Paulus nolak dan dia tetap nginjil di Asia, tetap berhasil tidak seperti tadi itu? Tetap berhasil. Tapi ini dia, itu bukan menyenangkan Tuhan, walaupun dia berhasil. Karena Tuhan mau untuk Paulus ke Eropa. Untuk Asia Tuhan bisa pakai yang lain. Maka itu belajarlah untuk mengikuti Tuhan, perintah Tuhan, tuntunan Tuhan dalam semua pelayanan kita. Jangan ngatur dengan kekuatan sendiri atau karena teman, karena disuruh. Bukan. Harus karena Tuhan nyuruh kemana. Bahwa Tuhan telah memanggil kami, ini kesimpulannya, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan terjadilah penginjilan Eropa dan dunia yang luar biasa. Oke, saya stop lagi. Ada yang mau bertanya sesuatu sampai di sini? Ayo. Ada? Ayo tanyakanlah saudara, jangan diam aja. Sayang ini waktunya. Dan saya pun senang belajar ya saudara. Ayo tanya, siapa aja boleh. Ben? Kenapa? Ya. Tolong syuting. Ini orang penting. Putar saya. Ayo. Nah, ayo ini lihat. Iya. Ya, posisi kita sangat penting. Iya, penentu, betul. Iya, kita penentunya. Keren. Terlambat kalau mau tahu sekarang. Oke, satu lagi. Apa efeknya kalau sampai kita sebagai penentu tidak melakukan dan pakai mic supaya didengar langsung. Ya. Apa? Jadi, melanjutkan pertanyaan Pak Penny. Kalau gereja sebagai penentu tidak melakukan tugasnya, berarti kan tertunda terus. Nah, itu apa yang akan terjadi dalam masa tertunda itu? Setan yang bekerja. Setan makin merajalela. 2 Petrus 3 ayat 11. Betul, harusnya mikir begitu. Setan yang bekerja.
kalau kita sebagai penentu tidak mengerjakan bagian kita sebagai teman sekerja. Jadi jika segala sesuatunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu kita siapa? Ayat 12-nya. Ayo baca, yaitu jangan bilang kamu lagi ya. Yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Stop saja. Sisanya baca sendiri. Saudara perhatikan, kita ini tidak hanya manusia yang menanti-nantikan dia datang, tapi yang mempercepat. Kalau saudara belajar kimia, ada sebuah istilah zat namanya katalisator. Dalam ilmu kimia, katalisator itu nggak ikut dilebur, tapi mempercepat penguraian proses penggabungan itu. Tapi ini masalahnya, kalau Tuhan minta kita mempercepat hari itu, ternyata kita rajin memperlambat. Betul? Saya ulangi. Kalau ditulis oleh Alkitab, kita ini wajib mempercepat, berarti kita bisa memperlambat. Ini yang dilakukan gereja, saudara. Maka itu kenapa tadi awal saya pilihkan 4 hal, masih ingat? Mana yang membuat kita lebih bersuka cita? Kita disembuhkan, kita lihat Tuhan itu dahsyat, atau kita jadi masa kerjanya, atau kita ditolong masalah keuangan? Jawabannya yang ketiga. Karena kita ini orang-orang penting di hadapannya. Saya tidak tahu lagi setelah saudara dengar kebenaran ini, bagaimana cara saudara hidup, itu urusan saudara. Tapi sejak saya ngerti ini, saya betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya, uang sebaik-baiknya, semuanya untuk proses ini. Karena saya tahu posisi saya di mana. Jelas? Ada lagi yang mau tanya sesuatu? Menambahkan? Iya, silakan. Syuting lagi dong sana. Pakai mic aja supaya dengar. Ya, terima kasih. Ini kalau bicara soal cepat mempercepat, apakah ini ada sinambungnya atau memang sama sekali tidak perlu dibahas ini? Yaitu soal Israel itu lagi ngotot-ngototnya ingin membangun templon. Itu menjadi sinyal. Ya. Jadi Temple Mount itu artinya yang bait suci di Yerusalem. Tidak. Bahkan saya berkata itu tidak akan terjadi. Walaupun orang Yahudi punya duit dan punya kekuasaan. Kenapa tidak mungkin terjadi? Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, tidak akan ada lagi batu yang satu tersusun di batu yang lain. Alasan ketiga, kenapa tidak lagi? Ngeri. Kalau sampai bait suci Yahudi itu dibangun lagi, kita harus berhaji ke Yerusalem tiap tahun itu. Di hari raya Yom Kippur untuk ketemu Tuhan, itu kan gak mungkin. Yang keempat, ini vital. Dia sudah punya rumah sendiri, yaitu kita. Yesaya 66 berkata, rumah macam apa yang kamu mau bangun untuk aku? Kalau langit itu takhtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Jangan lupa. Nah, saya tuh sedih lihat gereja sekarang ini sibuk dengan bait suci Yerusalem. Ngapain? Mau sok rohani, sok hebat? Enggak. Kalau sampai itu terjadi, saya nggak bisa percaya dia lagi. Berarti dia pembohong. Karena firman-Nya jelas. Memang Yahudi mengusahakannya hebat, tapi urusan mereka. Jadi nggak ada hubungannya dengan mempercepat itu, karena dia sudah punya rumah, yaitu kita. Jadi yang kita bangun Temple Mount-nya adalah manusia. Mulai hari ini penginjilan banyak-banyak, selamatkan orang, cari harta terpendam di hidup semua orang. Itulah kerajaan surga. Jelas? Oke, seorang lagi. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Mana ibu-ibunya ini? Kok nggak ada yang tanya dari tadi ini? Ayo. Ada? Dokter Agus mikir sesuatu? Pak dokter mikir sesuatu? Apa? Ada nggak yang ditanyakan? Ya, silakan. Jadi tadi efek dari kelambatan kita sebagai mitra Tuhan. Setan yang bekerja cepat. Berarti kebinasaan untuk semua bisa terjadi. Bisa. Kalau kita nggak mau mengerjakan posisi kita, ngeri. Berarti bisa binasa semua orang.
Karena keselamatan tergantung kita. Oke, pertanyaan ini akan dijawab 1 Yohanes 3:16. Coba lihat itu. 1 Yohanes 3:16. Jadi bukan lagi Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang-orang berdosa itu, tapi kita. Udah ya? Yohanes 3:16 jelas. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, oke? Sehingga diberikan Yesus. Nah, 1 Yohanes 3:16 luar biasa. Ditulis oleh Rasul yang sama, di angka yang sama pasal 3, di angka ayat yang sama 16, tapi satunya Injil, satunya surat, artinya luar biasa. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu apa? Bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini Yohanes 3:16. Tapi setelah kita dewasa, dilahirkan oleh Injil, jadi teruskan, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Jadi nggak boleh minta Yesus mati lagi buat orang-orang itu, kita harus mati. Dan yang lebih luar biasa, kalau kita tidak mau mati, menyerahkan nyawa untuk orang lain, dunia ini binasa. Jadi jangan doa gini, Tuhan selamatkan tetanggaku, selamatkan adikku, selamatkan. Salah. Yang menyelamatkan adalah kita, bukan Tuhan Yesus lagi. Jadi mulai hari ini saudara kalau nyanyi karya terbesar harus dirubah. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, harus begitu nyanyinya. Karena kita harus mati lagi untuk mereka. Akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Apa akibatnya? Tuhan Yesus kau kagumi. Jadi jangan mati, jangan minta lagi Yesus mati buat kita. Amin. Harus mulai berubah. Jadi kita jadi penyelamat buat mereka. Biarlah dengan firman ini semua kita jadi gereja yang benar. Amin. Jadi rekan sekerjanya, sebab dia tanpa kita gagal. Dan kalau dia diam, setan yang bergerak. Itu mengerikan sekali. Maka itu tiap kali ada kejahatan di wilayah kita, salahkan diri kita bahwa kita tidak mau jadi teman sekerja Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya.